Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 PKM 1. Untuk materi selanjutnya dari LPKM setelah bank garansi kemarin adalah sewa guna usaha atau leasing ya. Saya rasa kalian sudah sedikit banyak ya tahu karena di kelas 1, kelas 2 juga kalian sudah belajar tentang leasing ini. Masuknya ke lembaga keuangan bukan bank. Nah, untuk di kelas 3 ini saya akan ulang lagi tentang materi leasing ini. Nah, leasing secara kasarnya atau ya di kehidupan sehari-hari kita itu seperti kredit motor ya. Misalnya kamu ambil motor nih di dealer Honda ya. Nah, Honda itu kan nanti dia ada suppliernya yaitu Astra ya. Nah, Astra Honda Motor. Nah, nanti di antara Astra Honda Motor dan misalnya pihak leasingnya, misalnya entah itu seperti yang ada di gambar Adira. Nah, itu nanti kan menyediakan barang dari Astra. Nah, nanti kamu menyewa di Adira. Nah, nanti setiap bulan kamu kan akan membayar cicilan ke Adira Finance. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu leasing. Jadi seperti kredit motor. Ada Adira Finance, perusahaan leasingnya, ada suppliernya yaitu Astra Honda Motor, ada leasingnya yaitu kamu sendiri atau nasabah, dan nanti ada pihak bank. Walaupun bank ini tidak terlibat secara langsung. Nah, di sini gambaran sewa guna usaha leasing yaitu leasing digunakan perusahaan untuk membiayai perolehan aktiva modal atau barang modal yang telah dimiliki atau yang akan dimilikinya melalui proses leasing, di mana perusahaan memperoleh sumber pembiayaan dari pihak lain melalui suatu kontrak dengan perusahaan leasingnya atau leasing company. Nah, di bawahnya itu contoh perusahaan-perusahaan leasing. Ada Auto Credit Motor, Adira Finance, MAF, BAF, FIF, Home Finance, CS Finance, Indomobil Finance, dan masih banyak lagi. Itu beberapa contoh perusahaan leasing yang ada di Indonesia. Nah, untuk pengertian sewa guna usaha sendiri di sini ada beberapa pengertian ya, walaupun secara garis besar sama, yaitu menurut Perpres nomor 9 tentang lembaga pembiayaan, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease maupun dengan hak opsi finance lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran angsuran. Nah, ini menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board, hampir sama, intinya perjanjian penyediaan barang modal kepada pihak tertentu dengan jangka waktu tertentu. Nah, ciri-ciri dari sewa guna usaha sendiri. Yang pertama, perjanjian antara lessor dengan lessee. Nah, lessor itu adalah perusahaan leasingnya, lessee itu nasabahnya atau yang menyewa. Yang nomor 2, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak leasing. Jadi, ketika kamu kredit motor, otomatis kan kamu mempunyai hak untuk menggunakan, tapi belum mempunyai hak untuk memiliki ya. Jadi, hanya hak untuk menggunakan barang tersebut. Nomor 3, lessee membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang tersebut. Nah, kalau kamu kredit motor, kamu kan tiap bulan harus bayar cicilannya ya. Misalnya tergantung kamu mau ngangsur berapa bulan kan, misalnya sebulan katakanlah 700. Nomor 4, lessee mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis tersebut. Nah, ini pengecualian. Kalau kamu kredit motor, kamu baru bisa memiliki kalau kamu sudah lunas. Nah, kalau di sini ada beberapa nanti jenis-jenis leasing yang istilahnya hanya memberikan hak guna tanpa memberikan hak milik. Itu berlaku untuk nomor 4. Jadi nanti pada saatnya lessee akan mengembalikan barang tersebut. Lanjut, ada unsur-unsur sewa guna usaha. Yang pertama ada lessor. Lessor itu tadi perusahaan leasingnya ya, bisa berbentuk badan. Terus yang kedua ada lessee, bisa berbentuk badan atau individu.
Yang ketiga ada barang modal atau aktiva tetap berwujud, karena kan biasanya memang barangnya berwujud ya, misalnya motor. Terus perjanjian sewa guna usaha dengan syarat-syarat tertentu. Itu unsur-unsur sewa guna usaha. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing atau sewa guna usaha. Yang pertama adalah lessor. Tadi saya bilang lessor itu adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leasing dalam bentuk barang modal. Nah, lessor ini hubungannya dengan siapa? Dengan supplier. Contoh tadi lessornya Adira Finance. Suppliernya misalnya karena dia dealer Honda, ya berarti Astra Honda ya, Astra. Nah, supplier sendiri adalah perusahaan atau pihak yang menyediakan barang untuk disewakan kepada leasing dengan pembiayaan tunai dari lessor. Jadi istilahnya lessor beli tunai nih ke Hondanya, nanti baru disewakan kepada leasing. Nah, leasing sendiri di sini adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Nah, baru setelah dia beli dari supplier, dari Astra tadi, dia sewakanlah kepada nasabah atau leasing. Bank itu pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing, tetapi menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Jadi walaupun secara garis besarnya bank itu nggak terlihat gitu, tapi sebenarnya dia terlibat walaupun tidak secara langsung. Lanjut, nah ini kurang lebih gambaran mekanisme transaksinya ya antara bank, lessor, leasing, dan supplier. Nah, untuk keterangannya ada di slide berikutnya. Yang pertama, leasing memilih barang nih, dia mau yang seperti apa nih. Yang kedua, negosiasi pembiayaan. Nah, biasanya kalau kalian mau kredit motor kan sama lessornya itu kan dikasih pilihan nih, mau misalnya mau berapa lama nih kamu ngangsurnya, misalnya 24 bulan atau 2 tahun. Nah, itu nanti akan berbeda dengan kalau kamu ngangsur selama 12 bulan atau 1 tahun. Terus 3, komitmen letter. Nah, maksudnya di sini ada perjanjian di atas kertasnya. Nah, karena ini kan ibaratnya masih sewa ya, sewa guna ya. Jadi harus ada komitmen letternya. Nah, setelah itu ada penandatanganan kontrak. Nah, kontrak antara lessor dengan leasing. Selanjutnya, lessor menghubungi supplier bahwa telah terjadi kesepakatan dengan leasing. Dihubungilah supplier nih, ternyata dia mau barangnya yang seperti ini. Selanjutnya ada pengiriman barang dari supplier ke leasing. Nah, setelah ternyata ada perjanjian, supplier ngirimlah ke leasing. Jadi hubungannya nanti langsung dengan leasing. Ya. Terus setelah itu penyerahan dokumen atau faktur pembelian. Yang ke-8 pembayaran lessor ke supplier. Yang ke-9 adalah pembayaran sewa. Nah, sewa ini berarti antara leasing dengan lessor, bukan supplier lagi, karena di sini supplier sebelumnya sudah diberi dana oleh lessor untuk membayar barang tersebut. Selanjutnya ada penggolongan perusahaan leasing. Jadi ada 3 jenis penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama adalah independent leasing company. Jadi kalau di sini independen berarti kan perusahaan leasing itu berdiri sendiri. Ya, perusahaan dapat memperoleh dari berbagai supplier produsen terserah. Contohnya di sini ada Adira, WOM, Soft, Summit Auto Finance. Jadi di sini dia bebas, tidak terikat dengan supplier manapun. Dia mau ngambil dari Honda, dia mau ngambil dari Yamaha, dia mau ngambil dari Suzuki, boleh. Yang kedua ada captive lessor. Nah, captive lessor ini adalah perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Nah, contoh di situ adalah ACC atau Astra Credit Company. Jelas dari namanya Astra berarti suppliernya pasti dari Astra. Terus BAF atau Busan Auto Finance. Nah, dia sudah punya nih supplier sendiri. Memang itu bentukannya dari Yamaha. Otomatis kalau ada orang yang nyewa, ya nanti barangnya dari Yamaha, nggak boleh dengan yang lain.
Nah, itu salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan penjualannya lewat lembaga-lembaga leasing yang dibentuk sendiri. Selanjutnya, lease broker atau packager. Nah, perusahaan leasing yang mempertemukan calon leasing yang membutuhkan barang dengan cara leasing dengan pihak lessor. Jadi di sini ibaratnya kayak pihak ketiga. Contohnya Ray White, Columbia, Columbus. Jadi di sini dipertemukan calon yang mau nyewa, yang butuh barang dengan cara menyewa dengan pihak lessor. Jadi istilahnya kayak broker ya. Makanya di sini namanya lease broker. Selanjutnya jenis leasing ada 2. Yang pertama finance lease dan yang kedua ada operating lease. Nah, kalau finance lease di sini lessor membiayai penyediaan barang. Leasing memilih dan memesan barang yang diinginkan. Leasing membayar sewa secara berkala selama masa sewa dan disebut juga full payout lease. Jadi di sini full dibayar oleh lessee dan di sini lessee diberi kebebasan untuk memilih dan memesan barang yang diinginkan. Nanti baru lessornya menyediakan barang. Nah, bentuk transaksi finance lease di sini ada beberapa. Yang pertama adalah direct finance lease, yaitu lessor membeli barang dan langsung disewakan ke lessee. Ya. Selanjutnya sell and lease back. Nah, lessee menjual barang model ke lessor, kemudian dilakukan sewa guna usaha dalam jangka waktu tertentu. Makanya di sini dijual lalu disewa oleh lessee tersebut. Leverage lease, yaitu kreditur menyediakan pembiayaan 60-80% ke lessor. Jika lessee kesulitan, lessor tidak bertanggung jawab ke kreditur. Karena apa? Karena hubungannya di sini lessee sudah ke krediturnya. Jadi lessor sudah istilahnya bukan urusannya lagi. Selanjutnya ada syndicated lease, yaitu pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh beberapa lessor. Jadi di sini misalnya mungkin karena barangnya cukup mahal, jadi kalau dipegang satu perusahaan leasing itu tidak bisa. Jadi mungkin melibatkan beberapa perusahaan leasing. Nah, itu karena tadi pertimbangan resiko dan dana yang besar. Yang selanjutnya adalah vendor program. Di sini dealer menjual kepada konsumen dengan fasilitas leasing. Lessor akan membayar objek leasing ke dealer atau vendor. Nah, selanjutnya bentuk transaksi finance lease yaitu cross border lease. Ya, leasing yang melewati batas wilayah suatu negara, contoh pesawat terbang, itu bisa. Cuman mungkin karena sudah lintas negara, aturannya juga sudah berbeda dan mungkin agak lebih ribet lagi. Selanjutnya operating lease. Nah, operating lease, jadi di sini lessor membeli barang modal dan menyewakannya ke lease, sama dengan finance lease. Pembayarannya tidak mencakup harga barang dan bunga. Kalau yang finance lease kan tadi full ya. Selanjutnya keuntungan diharapkan dari penjualan barang modal dan kontrak leasing. Lessor menanggung biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, dan pemeliharaan. Jadi di sini kalau operating itu yang menanggung biaya maintenance, pajak, asuransi adalah perusahaan leasingnya. Kalau finance lease itu full payout lease. Jadi semuanya dari mungkin pajak, asuransi, pemeliharaan itu yang menanggung bukan lessor tapi lessee. Terus selanjutnya bisa terjadi pembatalan kontrak di tengah jalan. Itu bisa kalau di operating lease. Selanjutnya disebut juga non-payout lease. Ya, kalau tadi kan full payout ya, benar-benar yang menanggung semua seluruh biaya adalah lessee-nya. Kalau di finance lease, kalau di operating lease enggak. Lanjut. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya antara finance lease atau dengan hak opsi dan operating lease tanpa hak opsi. Nah, di sini bisa dilihat kalau finance lease, resiko ekonomis atas objek lease sepenuhnya ada pada pihak lessee. Nah, makanya di sini seluruh biaya ditanggung oleh lessee. Jadi kalau rusak atau misalnya mungkin kemalingan atau terjadi sesuatu yang mengakibatkan barang tersebut cacat, ya nanti tanggung jawabnya adalah ke lessee, bukan lessor lagi. Itu kalau finance lease. Kalau operating lease,
resiko ekonomi sehubungan dengan investasi benda yang merupakan objek lease itu ditanggung oleh lessor. Nah, kalau yang operating lease, kalau misal kamu masih kredit, kemalingan, atau misalnya dicuri, nah itu karena kamu bayar asuransi, otomatis nanti akan ditanggung oleh pihak leasingnya atau lessornya. Selanjutnya, perbedaan yang kedua, kalau untuk finance lease, selama jangka waktu leasing, kontrak tidak dapat diputuskan atau dihentikan. Jika karena suatu sebab perjanjian itu akan diputuskan, maka lessee harus membayar seluruh jumlah yang masih terutang. Jadi di sini kalau finance lease tidak bisa diputuskan di tengah jalan kontraknya. Kalau operating, kontrak operasional dapat dihentikan sewaktu-waktu. Mungkin terjadi masalah atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kontraknya dibatalkan, itu bisa kalau memakai operating lease. Selanjutnya, kalau di finance lease, lessee harus menanggung biaya pemeliharaan benda tersebut. Jadi leasingnya. Nah, kalau di operating lease tidak, karena lessor sendiri yang harus memelihara dan mengasuransikan barang tersebut. Jadi tahu ya bedanya finance lease dengan operating lease. Jadi secara garis besarnya terletak pada biaya yang ditanggung oleh lessee. Kalau finance lease, lessee itu full benar-benar dari biaya asuransi, pajak, pemeliharaan, resikonya semua ditanggung oleh lessee atau nasabahnya. Kalau operating lease itu tidak full, jadi istilahnya pembebanannya tidak keseluruhan kepada lessee, tapi ada beberapa yang dibebankan kepada lessor. Contohnya tadi biaya asuransi, biaya pemeliharaan, pajak itu lessor yang menanggung. Lanjut, manfaat leasing. Nah, karena leasing bagian dari lembaga keuangan bukan bank, jadi dia masuk ke diversifikasi sumber pembiayaan, pilihan dari beberapa lembaga pembiayaan di Indonesia, salah satunya adalah leasing. Selanjutnya adalah menghemat modal. Ya, kalau kita belinya kredit kan nggak terlalu, istilahnya nggak terlalu berasa ya, daripada kita langsung beli cash langsung. Persyaratan yang lebih fleksibel, apalagi sekarang orang kredit motor DP 0 rupiah pun bisa. Hanya nanti kalau kamu nggak DP berarti angsurannya pasti lebih besar, biaya lebih murah. Nah iya, dulu orang kredit motor itu susah ya. Nah sekarang wah dipermudah, hanya dengan modal KTP misalnya, itu sudah langsung dapat motor baru. Menguntungkan arus kas. Nah ini juga salah satu cara agar ekonominya tetap berjalan ya, baik itu untuk pihak lessor, supplier, ataupun bank. Menghindari resiko keusangan. Menghindari resiko keusangan maksudnya di sini adalah kalau kita kredit motor itu kan ibaratnya kita dapat yang baru ya. Nah kita dapat yang baru, nanti misalnya rusak atau misalnya kemalingan, nanti kan karena ada asuransi bisa diganti. Selanjutnya memperoleh proteksi inflasi. Ya tadi kalau kamu menggunakan operating lease. Jadi kalau misal kemalingan terus rusak, kamu dapat perlindungan gitu loh. Karena apa? Kamu bayar asuransi. Kalau kredit motor ada asuransinya, kecuali kredit motor tanpa asuransi. Selanjutnya, nah ini perbandingan leasing dengan teknik pembiayaan lainnya ya. Jadi di sini ada leasing, sewa beli, sewa menyewa, dan kredit bank. Bisa dilihat perbandingannya dengan pembiayaan yang lain. Kalau leasing di sini bisa barang bergerak dan tidak bergerak. Untuk penyewanya atau leasingnya bisa orang, individu, atau perusahaan. Bentuk perusahaannya jelas badan hukum. Terus pemilikan barang perusahaan leasing, jangka waktunya menengah. Kalau kredit bank kan ada yang pendek, panjang, menengah. Besar pembiayaannya 100%. Biaya bunganya bunga plus margin keuntungan tentunya. Terus kalau akhir kontraknya bisa menggunakan hak opsi untuk membeli. Jadi kamu nyewa, nanti kalau udah terakhir masa sewa, kamu bisa beli atau memperpanjang nilai kontrak, atau kalau sudah habis kamu bisa mengembalikan barang tersebut kepada lessor. Itu kalau leasing. Nah, kalau sewa beli, yang namanya sewa beli, pasti kan kamu menyewa, pada akhirnya kamu akan mempunyai hak milik. Ya enggak?
Makanya di sini akhir kontraknya ya barang menjadi milik penyewa karena namanya sewa beli. Nah, sewa beli itu biasanya hanya untuk barang bergerak. Kalau sewa menyewa berarti istilahnya kamu hanya sebatas menyewa tanpa nanti akan jadi milik kamu. Makanya di sini akhir kontraknya ya barang kembali kepada pemilik modal karena statusnya hanya sewa menyewa. Nah, kalau kredit bank di sini jelas kalau kredit bank akhir kontraknya ya kredit lunas, jaminan kembali ke debitur. Jadi misalnya kamu minjem sesuatu nih, minjem barang modal. Nah, otomatis kalau kredit di bank itu kan butuh jaminan ya. Nah, perbedaannya kalau di bank jaminan itu akan kembali kalau kamu sudah bisa melunasi barang modal yang dipinjam dari bank tersebut. Nah, itu adalah komparatif atau perbandingan leasing dengan sewa beli, sewa menyewa, dan kredit bank. Nah, untuk materi leasing mungkin itu saja ya. Kalau misal nanti ada yang mau bertanya lebih lanjut, silahkan bisa WA saya atau misal di grup. Nah, selanjutnya saya mau mengingatkan bagi yang masih kosong tugasnya mohon dilengkapi karena ada beberapa anak yang masih belum mengerjakan. Kalian sudah kelas 12, sudah saatnya di tahap tidak perlu diingatkan lagi. Oh ya, kemarin saya belum mengerjakan tugasnya Bu A, Bu B. Nah, silahkan menghubungi guru masing-masing dan jangan lupa disiplin tugas, disiplin waktu, dan disiplin pekerjaan karena nanti kan kalian akan terjun ke dunia kerja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.